Rasanya pingin nangis ketika mendengar para kadrun atau pembenci Jokowi yang tak henti-hentinya melontarkan kata-kata hinaan kepada Jokowi secara personal. Ketika kritikan itu diarahkan pada kinerjanya, masih masuk akal dan dapat diterima. Artinya, itu baik untuk pemerintah. Dan Jokowi harus punya tanggung jawab untuk memperbaikinya. Namun ketika pribadinya disebut pelangap-longo, PKI, antek asing, bebek lumpuh, anti-Islam, mudiki, kodok, presiden boneka, deso, dungu, salawi, presiden gagal, dan lain sebagainya, itu sudah masuk penghinaan secara personal. Belum lagi sebuah media besar yang terkenal justru membuat karikatur Jokowi hidung Pinocchio yang katanya ingkar janji. Rakyat seakan diarahkan dalam sebuah opini sesat oleh media tersebut agar Jokowi bisa lengser dari tahtanya. Apakah ini sengaja untuk menaikkan oplah penjualan atau memang pesanan dari para bohir? Entahlah, hanya mereka yang tahu. Jokowi memang bukan pemimpin sempurna. Wong dia masih manusia biasa kok, pasti ada kurangnya. Tapi sedikit santunlah jika mengkritiknya dong. Jangan kasar gitu loh. Emang ada yang sempurna manusia di muka bumi ini? Nggak ada lah, terkecuali hanya orang sombong. Coba bandingkan dengan kinerja pemimpin sebelum Jokowi. Pasti perbedaannya jauh. Terkecuali yang buta mata hatinya yang tidak bisa melihat sebuah fakta yang dikerjakan Jokowi saat ini. Hatinya hanya dipenuhi oleh amarah, kebencian, dan sakit hati. Bayangkan, Sukmawati Soekarno Putri pindah agama Hindu, Jokowi yang disalahkan. Ini otak apa? Alhamdulillah, justru semakin dihina dan dicaci, Jokowi malah semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang menghina semakin rendah derajatnya. Jokowi hanya berkata, hidup itu kerja dan cinta. Jalani dengan sederhana saja. Itulah jurus yang tidak semua orang menguasai dan menjalankannya. Meski hujatan, caci maki, hinaan, kebencian, hoaks, dan fitnah yang menyerang Jokowi, pimpinan negara dunia malah tidak percaya. Mereka tidak terpengaruh. Banyak negara-negara justru menghormati dan mengagumi Jokowi. Mereka nilai adalah prestasi kerja karya nyata Presiden Jokowi. Dan jawaban mereka semua hanya satu, Presiden Jokowi hebat. Mereka semua kagum dan menghormati Presiden Jokowi. Mereka semua juga tahu bahwa di negara Indonesia ada yang namanya masyarakat kadrun, penyebar kebencian, hoaks, dan fitnah. Jika Anda ikhlas menyaksikan aktivitas Presiden Jokowi di konferensi G20 Roma, Italia, pasti ada hal yang menarik. Jokowi sepertinya menguasai panggung dan menjadi pusat perhatian para pemimpin dunia. Berbagai ungkapan kekaguman dilontarkan para pemimpin dunia. Sampai-sampai Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Australia, mengungkapkan Jokowi adalah role model kepemimpinan dalam organ pemerintahan modern. Demikian pula dengan Pangeran Mahkota dari negara kerajaan yang jadi induk peradaban barat. Pangeran Charles tak henti-hentinya memuji, menyebut nama Presiden Indonesia Jokowi, mulai dari awal pidatonya hingga akhir pidatonya. Ia mengagumi visi dan kerja Jokowi yang telah jauh lebih maju dari pemimpin kelas dunia manapun. Dalam setiap kurun 1 abad, belum tentu lahir seorang pemimpin sekaliber Jokowi yang akan mempelopori penyelamatan bumi dari kerusakan akibat kerakusan dan ketamakan manusia. Jokowi telah menjelma menjadi pemimpin real peradaban dunia. Gong besar ditabuh dari pusat peradaban barat
sebagai buah dari kerja keras dan kejeniusan Jokowi. Lah, ketika para pemimpin dunia memuji Jokowi, di negeri sendiri diperlakukan seperti bukan manusia. Namun Jokowi punya prinsip dalam hidupnya. Rendahkanlah hatimu sampai orang yang membencimu tak bisa menjatuhkanmu lagi. Kemampuannya yang tinggi dalam komunikasi politik sudah terlihat saat Jokowi memimpin wali kota Solo. Ia melakukan diplomasi tanpa capek kepada ratusan pedagang pasar Klitikan dan pemindahan pasar dilakukan dengan damai, juga disertai arak-arakan budaya. Demikian pula saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi melakukan banyak komunikasi politik dengan ratusan persoalan rakyat dan diselesaikan dengan baik. Ia juga membina komunikasi politik dengan parpol dan banyak kelompok masyarakat lewat prinsip kerendahan hati walaupun diserang habis-habisan. Kemampuan politik diplomasi inilah yang amat diperlukan bagi negara-negara kawasan. Asia Tenggara sendiri masih syarat dengan konflik, seperti konflik di Myanmar, konflik Laut Cina Selatan, konflik rebutan pengaruh Amerika dengan RRC. Konflik di Afghanistan juga belum selesai. Hampir semua negara tidak mengakui pemerintahan Taliban. Rebutan pengaruh Amerika dan Rusia di wilayah Eropa, perubahan iklim dan transformasi energi terbarukan mulai marak. Posisi Sekjen PBB menjadi penting dan diperlukan sekualitas Jokowi. Punya mental seperti Jokowi mau merendah dan bersikap rendah hati, kemudian melakukan politik-politik diplomasi yang bisa membawa langkah panjang perdamaian dunia. Setelah 2 periode masa jabatan Jokowi, tampaknya ia tidak bisa lagi melanjutkan memegang jabatan sebagai presiden. Namun langkahnya menjadi Sekjen PBB kian terbuka. Ada kualitas penting yang dimiliki Jokowi adalah kemampuan diplomasi. Kemampuan komunikasi politik inilah yang amat diperlukan dalam mengelola perdamaian dunia. Menjadi pertanyaan kemudian, bisakah Jokowi menjadi Sekjen PBB? Entahlah, jika Allah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Walaupun para kadrun berteriak sekuat tenaga menjelekkan Jokowi, tak ada artinya sedikit pun. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.